Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk bersama-sama beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya ada satu ayat di Filipi 4 ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya percaya di setiap kita di tempat ini pasti memiliki mungkin keinginan atau permohonan, dan mungkin kita bingung kapan kita bisa mendapatkannya. Mari kita coba kekhawatiran kita berikan semuanya kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan dan kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jawaban tepat pada waktunya dan yang terbaik bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, di setiap perjalanan kehidupan kami Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Tak pernah sedetik pun Engkau melupakan kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu berserah diri kepadamu Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin datang memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Lembutkanlah hati kami yang keras Tuhan, biarkanlah pikiran, hati, telinga, mata, mulut kami Tuhan. Kami datang untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serta ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Ibadah kami hanya untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Kasih-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Yesus.
membawa hidupku Tuhan. Tuhan Yesus benar indah, selamanya ku menyembah, ku membawa
Dengan salam kiri dan kanannya, katakan aku siap memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Allah kita. Kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Mari kita katakan dengan iman. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku soraklah haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Mari kita katakan bersama-sama. Oleh kuasa Yesusku, ku angkat tanganku, soraklah haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari kita katakan. Ku angkat tanganku, ku soraklah haleluya. Berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku soraklah haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau mengenal kami Tuhan lebih dari siapapun yang ada di dunia ini Tuhan. Hampa batin setiap kami Tuhan, tanpa ada hadirat-Mu di setiap kami Tuhan. Jangan pernah sekalipun Tuhan Engkau meninggalkan kami Tuhan.
Jaga dan selalu sertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadirmu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku menggali, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku untuk menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Biarkan aku untuk menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau telah pimpin dalam kebaktian ini Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami juga rindu ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sucikan hati kami Tuhan. Sehingga firman ini menjadikan kekuatan kepada rohani kami. Sehingga rohani kami dari hari ke hari dipertambahkan terus Tuhan. Menjadi kuat dan lebih kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami panjatkan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Ya, selamat pagi. Shalom.
Terima kasih atas kesempatan pada pagi ini saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Inilah sukacita saya bisa menyampaikan firman Tuhan di GB Tenggarong ini. Terima kasih. Ya, pada pagi ini kita akan belajar firman Tuhan yaitu tentang beritakan kabar baik. Ya, di sini kita tahu kita membutuhkan kabar yang baik pada kehidupan kita saat ini. Karena kenyataannya kita tahu dunia ini penuh dengan kabar-kabar buruk. Bahkan di dalam dunia media ada istilah, bad news is a good news. Berita buruk adalah berita yang baik. Inilah yang ada di dalam dunia kita. Ya, sebab dunia ini, di dalam dunia media ini, justru kabar yang buruk itu yang dicari orang. Ya, pada saat ini, pada pagi ini, kita tahu kalau kita mendengar kabar buruk, kalau kita mendengar sesuatu yang tidak baik, yang akan membuat hati kita hancur dan membuat perpecahan. Keluarga, gereja, atau pelayanan hancur karena perkataan kita sendiri. Karena kabar-kabar buruk sendiri yang memecahkannya ini. Tetapi pada pagi ini kita tahu, kalau kita selalu mendengarkan kabar-kabar buruk di dalam media, kita akan kecewa. Kita akan putus asa. Kecewa, putus asa, kemarahan, kebencian, semuanya bertumpuk pada diri kita. Inilah kalau kita selalu mendengarkan kabar buruk. Dunia sedang dipenuhi oleh orang-orang yang senang memprovokasi. Yang membuat kita menjadi geram. Yang membuat kita menjadi marah. Yang membuat kita menjadi salah langkah. Ini yang dunia jalankan. Memprovokasi seorang demi seorang. Menjelekkan seorang demi seorang. Menggosipkan seorang demi seorang. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan pada pagi ini. Kita sebagai orang percaya. Kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yesus berkata, memberikan kabar baik. Ini yang Yesus kabarkan, berita baik. Yang Yesus katakan, Yesus jawab doa-doa kita dalam kehidupan ini. Kita diminta juga untuk mengabarkan berita baik. Karena kita tahu, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Sampai saat ini Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus menunjukkan yang terbaik dan menjawab doa-doa kita. Inilah suatu ucapan syukur kita. Kita masih bisa mendengar berita baik dari Yesus. Dan kalau kita mendengar berita baik, apa yang akan kita sampaikan kembali? Tentunya kita ingin memberitakan kabar baik kembali. Di mana firman Tuhan memberitahukan bahwa hidup Kristen adalah mendengar berita baik. Dan menyampaikan kembali berita-berita baik ini. Karena Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Ini yang perlu kita imani. Bahwa Allah selalu memberikan hal yang baik kepada kita. Dan kita tahu Tuhan menghendaki kita menjadi pembawa berita baik. Ini yang Tuhan inginkan. Kita diminta oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Bagaimana? Sudahkah kita memberitakan kabar baik dalam kehidupan ini? Atau kita malah menggosip? Atau kita malah yang lainnya yang tidak baik? Yang seperti dunia jalankan. Disinilah berita baik ini yang harus kita kabarkan. Tetapi perlu kita ingat, berita yang kita anggap baik belum tentu baik bagi orang lain. Dan berita yang tidak baik bagi kita belum tentu tidak baik bagi orang lain. Jadi bagaimana untuk kita memberitakan kabar baik ini? Di mana kita berada, kita diminta memberitakan kabar baik. Kabar baik apa sih yang perlu kita beritakan? Yang pertama kita tahu, berita yang membawa damai. Berita yang membawa damai. Seperti firman Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Matius pasal 5 ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi berbahagia kita. Jika kita bisa membawa damai, kita berbahagia karena kita disebut anak-anak Allah. Kalau kita menyebut kita sebagai anak-anak Allah, biarlah kita membawa berita yang baik. Biarlah kita membawa berita yang membawa damai, bukan membawa berita yang merusak hidup dalam kehidupannya. Bukan membawa berita yang menghancurkan, tapi membawa berita damai. Karena dunia membutuhkan berita damai pada saat ini. Karena kita tahu dunia membawa berita yang tidak baik. Sehingga perlu membawa berita baik yang memberikan kedamai. Mari kita buat tekad pada hari ini. Untuk dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup, kita bisa membawa berita damai. Ya, bagaimana? Apakah kita di gereja sini sudah membawa berita damai? Satu dengan yang lainnya. Bisa kita bercermin pada Yesus yang telah datang ke dunia ini untuk mengasihi kita. Apakah kita sudah mengasihi satu sama lain? Atau malah iman kita mudah tersinggung. Baru saja orang salah bicara kepada kita, kita sudah tersinggung. Mana kasih kita?
Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Apakah kita juga sudah melayani? Atau kita malah masih seperti bayi yang harus dilayani, harus diperhatikan? Mari kita bercermin pada Yesus yang telah datang ke dunia ini untuk melayani kita, untuk membawa kita ke jalan yang selamat. Dengan kasih-Nya kita diampuni dosa kita. Ini yang perlu kita ingat. Jadi kita satu sama lain, mari kita membawa damai. Kita rangkul satu dengan yang lainnya untuk kita saling bergandengan tangan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti ada suatu cerita yang pendek, ada seorang ibu yang sedang naik kapal. Pada saat dia naik kapal, keadaan kapal sangat tenang. Tiba-tiba di tengah lautan, ombak datang sungguh besar. Ombak datang besar sehingga anak buah kapal sibuk menurunkan layar, membereskan tali temali dan membuang air-air laut yang masuk ke dalam kapal supaya kapal itu tidak tenggelam. Sementara kekacauan itu, kita lihat seorang ibu yang naik kapal itu dengan tenangnya, dia membantu ibu-ibu yang mabuk karena goncangan ombak. Dan dia membantu anak-anak yang ketakutan. Dia dengan tenang membantu demi membantu, tidak ada berkata istilah lelah, dia terus bantu. Sampai suatu ketika setelah ombak tenang, seorang wartawan yang memperhatikan berkata, "Ibu, apakah ibu tidak takut dengan ombak yang tadi segitu besar?" Apa yang dijawab oleh ibu itu? Dengan tersenyum dia berkata, "Jika saya selamat pergi ke tempat tujuan, saya akan melihat anak saya yang bungsu. Saya bisa bertemu dengan anak saya yang bungsu. Tetapi jika kapal ini karam dan saya meninggal, saya pun akan bertemu anak saya yang sulung yang telah lebih dahulu pergi ke surga. Jadi tak masalah hidup atau mati. Tetap saya akan membawa damai. Tetap saya akan menjadi pelayan-pelayan. Tetap saya ingin membantu orang-orang yang kesusahan." Disinilah ibu tersebut tetap ingin membawa damai. Coba mari kita lihat apa yang dikatakan dalam Roma 14 ayat yang ke-8. Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Roma pasal 14 ayat yang ke-8 berkata, "Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan." Ya, kita hidup atau mati kita milik Tuhan. Inilah seorang ibu yang bisa menyerahkan hidupnya dengan tenang, membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Bagaimana suatu tantangan bagi kita? Apakah kita dalam keadaan susah masih bisa membantu orang? Kalau dalam keadaan senang mungkin tidak perlu dikatakan ya, apapun kita bisa bantu. Tapi kalau dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita tertekan, dalam keadaan kita stres, dalam keadaan ekonomi kita morat-marit, apakah kita masih bisa saling membantu? Apakah kita masih bisa saling mengasihi, saling melayani? Ini adalah suatu tantangan bagi kita. Jadi berita baik yang Tuhan perlukan, kita membawa berita damai. Yang selanjutnya, berita apa lagi yang perlu kita bawa? Berita yang membawa pertobatan. Berita yang membawa pertobatan. Firman Tuhan berkata satu orang bertobat, kerajaan surga bertepi sorak. Bersorak-sorai. Tuhan menghendaki semua orang mengalami pertobatan yang sempurna. Ya, Tuhan inginkan tidak ada satupun yang tidak bertobat. Tuhan inginkan semua orang bertobat. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus memberitakan kabar pertobatan di sini. Di mana banyak orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa, telah jauh dari Tuhan, hidupnya hancur. Apa yang kita perlu sampaikan? Kita sampaikan berita kasih karunia Allah. Kita tuntun mereka di jalan yang benar supaya mereka bisa bertobat. Setelah mereka bertobat, ada sukacita di sorga. Ya, bukan sebaliknya, malah kita saling menghakimi, malah kita saling menyalahkan. Ya, hidupnya sudah begitu sih, ya biarkanlah mereka. Tidak perlu kita berbuat seperti itu. Tidak perlu kita menghakimi. Tuhan menginginkan kita membawa berita pertobatan. Supaya orang-orang bisa bertobat. Supaya mengingatkan bahwa di dalam Yesus selalu ada kepastian. Ada pengampunan. Ini yang perlu kita kabarkan. Bagaimana dengan kita di sini? Mari, sudah sepatasnya kita memberitakan kabar pertobatan kepada orang-orang yang belum menerima. Di mana kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dari hari ke hari kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Selalu kita berenung pagi atau malam. Atau selalu kita mempelajari firman Tuhan. Bukanlah kita harusnya dari hari ke hari maju. Seperti kita hidup dari bayi, anak-anak, dewasa, dan tua. Dan terus maju. Begitu juga dengan rohani kita.
Kita harus maju dari hari ke hari. Tuhan menginginkan kita bertumbuh dan berbuah. Ini yang Tuhan inginkan. Apakah kita sudah berbuah? Apakah kita sudah bertumbuh dalam kehidupan ini? Apakah kita sudah dewasa rohani kita? Ini ada suatu tantangan bagi kita. Tuhan sudah datang ke dunia. Tuhan sudah rela melayani kita. Tuhan sudah rela mengasihi kita. Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Banyak hamba-hamba Tuhan yang lebih dulu dari kita berani hidup susah. Berani menderita untuk mengabarkan berita keselamatan. Karena mereka sudah menerimanya. Seperti Abed Sesser, misionaris di Afrika. Ketika kita mendengar berita misionaris di Afrika, bayangan kita pasti banyak tantangan. Wabah penyakit, binatang liar, kanibal, orang masih berkanibal di sana. Ya, tetapi kita lihat, mereka bisa tabah di sana. Mereka bisa berjalan memberitakan Injil. Mereka masih bisa punya kekuatan dan semangat. Kenapa? Karena kita lihat, Matius 28 ayat yang ke-20, mari kita lihat. Matius pasal 28 ayat yang ke-20 berkata, ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan telah mengajarkan kepada murid-muridnya dan kita juga sudah menerima ajaran Yesus bahwa kita harus memberitakan kabar keselamatan. Karena janji Tuhan kita ketahui, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan berjanji kepada kita akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kenapa kita takut? Mereka saja berani mengabarkan Injil dalam kesulitan, dalam tantangan. Setiap saat mereka hidup dalam kecelakaan. Kalau enggak binatang buas, suku yang masih kanibal, atau wabah penyakit. Tetapi Abed Sesser bisa melayani Tuhan karena dia mengingat bahwa Tuhan berjanji akan menyertai dia sampai akhir zaman. Sehingga membawa berkat bagi dia. Selain Abed Sesser, kita juga bisa melihat Jeremiah Tyler. Jeremiah Tyler adalah seorang pendeta di Inggris pada abad ke-17. Hidupnya dianiaya karena imannya. Bukan karena melakukan kejahatan, bukan karena melakukan korupsi, bukan karena melakukan apa-apa. Tapi karena imannya dia hidup menderita. Harta bendanya habis, keluarganya terbengkalai dan yang lainnya. Tetapi dia masih bisa melayani dengan semangat. Kenapa? Karena dia masih merasakan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Masih bisa tidur nyenyak, masih bisa makan, masih bisa merenungkan firman Tuhan, masih bisa mengabarkan Injil. Inilah sesuatu ucapan syukur dia. Tuhan sudah memberikan keselamatan kepadanya dan sudah sepantasnya dia pun memberitakannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita yang masih bisa hidup senang ini masih bisa memberitakan firman Tuhan? Masih bisa menyampaikan berita keselamatan ini? Ini yang perlu kita jalankan. Ini yang perlu kita renungkan. Ya, selanjutnya kita juga diminta memberitakan kabar baik, yaitu memberitakan kekuatan dan sukacita. Kita beritakan suatu kekuatan dan sukacita. Inilah dasarnya orang-orang sering atau senang jika mendapatkan kekuatan atau sukacita. Dunia ini sedang memberikan berita-berita yang melemahkan, yang membuat kita kehilangan sukacita. Ya, karena itu mari kita bawa kabar yang memberitakan kekuatan kepada orang-orang yang lemah. Kita kabarkan berita sukacita kepada orang-orang yang kehilangan semangat. Mari kita kabarkan. Kita bisa renungkan. Kita tidak bisa menjadi saksi bagi berita baik jika kita sendiri tidak mengalaminya. Jika kita sendiri tidak merasakannya. Apakah kita sudah merasakan Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita? Apakah kita sudah merasakan bahwa Tuhan selalu memimpin kita dan memberkati kita? Ini adalah suatu yang perlu kita renungkan. Saya akan memberikan suatu cerita seorang anak. Seorang anak sedang mengikuti lomba balapan main mobil. Suatu balapan mobil. Pada saat itu sedang ceria-cerianya karena final. Final hanya 5 orang yang tersisa. Termasuk salah satu bernama Tommy. Kita tahu, Tommy sangat unik. Ketika pertandingan belum dimulai, dia melipat tangan. Dan dia menundukkan kepala. Dan dia berkomat-kamit, berdoa kepada Tuhan. Ternyata dia yang menang. Dia yang pertama mencapai garis finish mobil-mobilannya itu. Dia sangat senang. Ketika ketika akan dibagikan hadiah, panitia berkata, "Hei jagoan kecil, kamu tadi berdoa, pasti kamu minta menang kepada Tuhan. Kamu pasti berdoanya minta menang kepada Tuhan." Apa yang dijawab oleh Tommy? Dengan tersenyum dia berkata, "Rasanya tidak adil kalau saya meminta menang dalam pertandingan tersebut. Saya hanya menyampaikan, berikan saya kekuatan supaya saya tidak menangis kalau saya tidak kalah.
Kalau saya kalah saya tidak menangis. Berikan kekuatan. Ini yang Tommy minta, kekuatan kepada Tuhan. Supaya dia tidak menangis dalam pertandingan tersebut. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang orang ingin meminta kepada Tuhan. Berikan saya menjadi nomor 1. Kalahkan yang lainnya. Berikan saya yang terbaik dari Tuhan. Mereka tidak berpikir. Tetapi mereka bisa belajar dari Tommy yang kecil ini. Merupakan doa yang sungguh luar biasa. Dia tidak meminta kemenangan. Tapi dia hanya minta supaya dia diberikan kekuatan kalau dia kalah dalam pertandingan. Bagaimana dengan kita? Apakah kalau keinginan kita, harapan kita tidak tercapai? Apakah kita juga mengeluh pada Tuhan? Ngapain saya ikut Tuhan? Keinginan saya saja tidak dilaksanakan. Harapan saya saja tidak terwujud. Mari kita belajar dari Tommy. Untuk meminta kekuatan kepada Tuhan. Karena keinginan kita belum tentu sama dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita lebih baik kita berdoa kepada Tuhan. Apa yang kehendak Tuhan berikan, kita akan terima. Kalau harapan kita belum tercapai, mari kita berdoa lebih tekun lagi. Bukan berarti kita harus tetap memaksakan keinginan kita. Disinilah kita perlu menerima kekuatan dan sukacita. Jika kita sudah menerima, mari kita sebarkan kepada yang lain. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang terpuruk dan yang lainnya. Kita berikan kekuatan kepada mereka. Kita berikan dorongan. Kita berikan damai dan sukacita kepada mereka. Inilah sesuatu yang perlu kita laksanakan. Yang selanjutnya, kita juga harus membawa berita kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Pada pagi ini mungkin banyak tantangan. Apalagi setan dan yang lainnya tidak suka kita dekat dengan Tuhan. Mereka akan berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, misalnya doa-doa kita belum kita dijawab oleh Tuhan. Kita punya pikiran, ngapain sih kita berdoa? Ngapain kita percaya pada Tuhan? Tetapi kita tahu, kalau kita mau katakan bahwa kita kalau dekat dengan Tuhan, kita mendapatkan suatu ketenangan. Berkat-berkat akan mengalir. Seperti saat ini, saya bisa berdiri di sini karena Tuhan sudah memberikan kekuatan. Dan Tuhan sudah memberikan sukacita. Dan saya bisa pergi dari Batam ke sini untuk melihat bangunan di sini. Yaitu saya punya talenta dalam hal bangunan, dalam hal tenis. Jadi saya punya keinginan untuk tetap dimanapun saya berada, saya ingin melayani Tuhan dengan talenta yang saya punyai. Karena talenta yang saya punyai untuk suatu bangunan ini, Tuhan berikan sungguh luar biasa. Dengan sejarah saya dekat dengan Tuhan. Sesuatu hal yang tidak mungkin bagi manusia. Dan sesuatu hal yang tidak mungkin bagi saya. Karena saya akan bersaksi untuk hidup saya. Karena Tuhan berkata bagaimana kita memberitakan berita baik. Kalau kita sendiri tidak pernah mengalaminya. Kalau kita sendiri tidak pernah merasakannya. Ini yang saya rasakan. Bahwa Tuhan itu sungguh baik. Ya, di waktu saya kecil, saya sangat sedih mungkin. Saya sangat ingin seperti anak-anak lain. Anak-anak lain di usia saya yang 10 tahun, 11 tahun itu masih sekolah. Saya sudah tidak sekolah. Saya tidak pernah mengecap sekolah. Karena saya pada saat itu membantu orang tua saya berjualan. Pada suatu saat tiba-tiba muncul dalam pikiran saya, waduh betapa enaknya kalau saya seperti anak-anak lain sekolah. Tetapi umur saya sudah besar, nggak mungkin masuk kelas TK, SD, 1, tidak mungkin. Saya termasuk orang yang sangat logika dan saya tidak percaya Tuhan. Saya lebih percaya kepada logika saya daripada percaya kepada Tuhan. Pada saat itu, ketika saya punya keinginan untuk sekolah, tiba-tiba saya diberikan beasiswa dari gereja yang orang tua saya pergi ke gereja. Tiba-tiba saya diberikan beasiswa. Tetapi mau masuk kelas berapa sih? Karena sudah besar. Umur sudah mungkin kira-kira umur 11 tahun. Yang mungkin harusnya kelas 5 atau kelas 6. Tidak mungkin masuk dari 0. Lalu Tuhan membuka jalan. Saya bisa masuk langsung kelas 3. Walaupun tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Keinginan saya dan saya meminta kepada orang tua saya. Dan yang memberikan beasiswa saya bilang cukup bagi saya hanya bisa baca dan tulis. Ya mungkin saya akan sekolah selama kelas 3, 4, 5, 6. Setelah itu saya akan bekerja. Cita-cita saya hanya menjadi pekerja. Pekerja untuk menghasilkan uang, untuk bisa punya uang, untuk bisa hidup. Tetapi beda, Tuhan menghendaki saya lain.
Ketika saya mendapatkan beasiswa dan saya bisa lulus dalam SD, semua orang sayang. Wah, saya bisa prestasi di dalam sekolah. Walaupun mungkin dibandingkan umur dengan yang lainnya, saya lebih besar dari yang lainnya. Karena umur saya sudah lebih. Tetapi saya mempunyai prestasi, sehingga gereja bilang lanjutkan ke SMP. Orang tua setuju, maka saya lanjutkan ke SMP. Ya saya bilang 3 tahun lagi lah SMP, sekolah. Dengan beasiswa saya lanjutkan ke SMP. Ternyata di SMP pun prestasi juga. Sehingga orang-orang di luar sayang untuk memberhentikan saya sampai SMP saja. Lanjutlah SMA. Lanjut SMA, tapi saya bilang, saya tidak perlu beasiswa, kasih orang yang lebih membutuhkan. Saya bisa usaha untuk menyekolahkan sendiri. Lalu dengan dukungan orang tua dan dukungan yang lainnya, dan saya sudah bisa mencari uang dengan bisa menjahit baju untuk teman-teman. Saya punya penghasilan, saya bisa lanjutkan ke SMA. Setelah lulus SMA saya bilang sudah waktunya saya harus bekerja. Tetapi kehendak Tuhan lain. Tuhan tetap ingin saya terus sampai sarjana. Dan setelah lulus saya, sebelum lulus pada saat saya membuat skripsi, tiba-tiba skripsi saya sudah sampai bab 3, tiba-tiba ada yang sama dengan kakak kelas, dengan lebih atas angkatannya. Saya tidak mau ribut, lalu saya batalkan skripsi saya, lalu saya bekerja. Saya tinggal kuliah tersebut, saya bekerja, kebetulan saya mendapatkan pekerjaan di membangun suatu gereja Betel Petamburan di Jakarta. Pada saat saya bekerja di situ, ternyata beberapa hari saya bekerja, ada seorang bapak arsitek. Dia datang dan setelah bercakap-cakap ternyata bapak ini melayani untuk membangun gereja. Untuk membangun gereja dengan sukarela, menggambarkan, mendatang, melihat secara kontinu untuk pembangunan tersebut. Langsung terbayang oleh pikiran saya, wah saya harus lanjutkan skripsi saya. Pada saat saya bekerja saya punya pikiran, kapan saya bisa seperti bapak tersebut. Di lain waktu kapan saya bisa, tanpa bekerja saya bisa membantu pekerjaan Tuhan. Di dalam talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saya sebagai seorang teknik bangunan. Saya punya cita-cita, kapan saya bisa datang ke satu gereja dan ke gereja lain yang sedang dibangun, saya bisa bantu. Itulah cita-cita saya, sukacita yang saya ingin dapat itu adalah saya bisa membantu pembangunan gereja. Dari tahun 98 pada saat itu, baru Tuhan jawab pada tahun 1994. Pada saat itu di Sukabumi ada gereja sidang yang akan direnovasi. Saya dipanggil, sungguh saya senang bisa melayani dan saya bisa menjadi konsultannya dalam teknis pembangunan tersebut. Tuhan memberikan kepada saya jalan dan Tuhan membuka jalan kepada saya. Dan setelah itu ada beberapa gereja yang saya bisa ikut terlibat. Salah satunya mungkin di tahun 2016 saya bisa bangun gereja GKI di Jakarta, di Semarang saya bisa bangun juga gereja baptis, dan di Solo dan di tempat-tempat lain, sampai di Batam. Saya sungguh senang, saya sungguh Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada saya bisa melayani Tuhan. Inilah yang menjadi sukacita saya. Dan sampai pagi ini saya masih diberi kekuatan untuk datang di gerejanya Pak Herman. Ini suatu sukacita bagi saya. Tuhan memberikan lebih dari apa yang saya minta. Tuhan sampai memberikan pendidikan kepada saya bukan saja sarjana tetapi master. Tuhan memberikan pendidikan demi pendidikan kepada saya untuk saya bisa melayani Tuhan. Inilah kerinduan saya ingin tetap melayani Tuhan untuk dimanapun Tuhan berada. Ya, jika Tuhan masih memberikan kekuatan sampai Tuhan memanggil saya tetap ingin melayani. Inilah suatu sukacita saya. Inilah kabar baik yang saya ingin beritakan. Bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Sudah sempatnya kita memberikan kabar yang baik. Membawa damai, membawa sukacita, membawa kekuatan. Membawa kehidupan kita dekat dengan Tuhan. Ini yang perlu kita rindukan. Karena kita tahu Tuhan sungguh baik. Jika kita mau dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti membuka jalan kepada kita. Apapun tekanan hidup kita, apapun kesulitan kita, apapun sakit penyakit kita,
Tuhan akan jamah. Tuhan akan berikan yang terbaik kepada kita. Intinya jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Walaupun mungkin Tuhan belum menjawab doa kita, jangan pernah kita jemu-jemu untuk tetap berdoa. Inilah sedikit pengalaman saya dan sedikit yang saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Tetapi inilah Tuhan sungguh baik. Sungguh saya rasakan Tuhan itu sungguh baik. Maka dari itu saya akan bagikan kepada Bapak dan Ibu dan semua yang ada di hadir sini. Jangan pernah kita hitung-hitungan dalam pelayanan dengan Tuhan. Mari kita ikuti teladan Yesus. Datang ke dunia untuk melayani, bukan dilayani. Datang ke dunia untuk mengasihi, bukan dikasihi. Datang ke dunia untuk memberikan berkat kepada kita. Untuk memberikan kekuatan kepada kita. Kita sudah menerima semuanya. Sudah sepantasnya kita juga memberikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Dan kita dari hari ke hari harus lebih maju dalam iman kita. Harus lebih dewasa. Harus kita bisa berbuah. Jangan karena sedikit bicara tersinggung, kita tidak ke gereja lagi. Kita marah. Tapi mari kita tunjukkan dengan kasih kita. Mari kita tunjukkan dengan pelayanan kita. Ya, saya mempunyai keinginan gereja ini dari hari ke hari makin maju dan makin maju. Makin berkembang. Inilah yang kita rindukan. Ya, mari kita bergandengan tangan, kita memajukan gereja ini untuk lebih maju dan lebih maju. Terutama kita punya rohani kita makin diperkuat. Baik quantity, baik quality, kita terus maju di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah memberikan kekuatan kepada kami. Sudah sepantasnya kami memberitakan kabar baik. Sudah sepantasnya kami memberitakan kabar damai yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Walaupun kita tahu dunia yang sangat berlawan dengan kami, tapi kami akan tetap berjalan bersama Yesus. Untuk tetap selalu memberitakan kabar kebaikan ini yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa tangan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, saudara semua diberkati, amin. Saudaraku, saya berterima kasih untuk Pak Petrus dan juga Tante yang sudah boleh hadir dan memberkati hari ini ya. Saudara, Pak Petrus seorang hamba Tuhan yang setia dalam pelayanan dari satu gereja ke gereja yang lain di Batam dan juga hari ini secara khusus jadi berkat untuk Kota Tenggarong, di mana saudaraku Pak Petrus adalah konsultan yang memang mengawasi pembangunan gereja Rock Hill ya, dan saya jadi saksi bagaimana beliau mengeluarkan tadi yang dibilang talentanya itu loh. Makanya kita kalau punya talenta kita jangan simpan-simpan buat diri kita sendiri, amin. Jangan simpan saudaraku. Justru itu adalah keindahannya. Hari-hari ini kalau saudara punya talenta apapun itu, saudara keluarkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Pak Petrus memberikan meeting demi meeting saudaraku waktu lagi persiapan. Dan juga Desember waktu itu belum mulai pembangunan. Ya, belum mulai pembangunan. Hari itu Pak Petrus join dengan kita dan beliau membantu dalam perencanaan sampai pada hari ini kita mau masuk ke dalam tahap yang kedua. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita mau masuk ke tahap yang berikutnya. Jadi hari ini Pak Petrus dan saya dan ada satu konsultan untuk mechanical electrical. Saudara lihat banyak ini ruangan sebegini banyak sekali listrik yang memang harus diatur ya. Sama juga dengan itu. Nanti semua akan ada pengaturan listrik dan kita akan mulai untuk naik ke level yang berikutnya, yaitu di level lantai dasar. Pondasi itu nggak kelihatan saudara. Tapi Pak Petrus sudah menghitung dengan sangat baik dan itu kuat untuk waktu-waktu yang akan datang, untuk generasi mendatang, amin. Iya kan? Iya dong, kita kan kalau bikin kan ada yang bilang Pak Petrus, ada yang bilang bahwa wah Pak pondasinya kayak lagi bangun jembatan Pak. Iya kita lagi bangun jembatan untuk sesuatu yang kekal di Tenggarong. Amin. Kita lagi bangun jembatan untuk sesuatu yang kekal di Tenggarong. Saya percaya. Dan boleh saya tampilkan satu hal, coba tampilkan. Jadi
saudaraku, kita menerima dana untuk pembangunan. Ya, saya sekalian melaporkan kepada saudara bahwa kita ada QR di kursi yang sudah ditempel untuk pembangunan. Total dana pembangunan bisa ditampilkan. Total dana pembangunan, nggak apa-apa nanti sambil William. Nah, saudara, saya cuma mau bilang bahwa mari saudaraku, kita sama-sama ada di dalam pembangunan ini. Apapun yang saudara bisa lakukan, apapun yang saudara bisa join, kontribusi dalam situ. Saya undang saudara, sama-sama. Kita sama-sama. Bukan masalah jumlahnya. Tapi saya yakin saudaraku bahwa apa yang sedang kita lakukan ini itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya mau saudaraku, kita semua untuk tergabung di dalam hal ini. Dan total dana bangunan yang terkumpul itu adalah Rp163.320.139. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya percaya. Ini adalah satu bentuk di mana Tuhan menyertai. Kemarin satu pengusaha yang sempat sudah sampaikan kepada saya bahwa dia yang akan mau memasang plafon itu. Dia kemudian telepon saya, dia minta rincian berapa banyak plafonnya. Lalu kemudian kita buat rincian dan kita serahkan kepada dia, ya kan? Dan dia bilang, "Pak, kita pasti akan cover. Dari prinsipal akan cover untuk gereja ini." Dan saya bersyukur pada Tuhan, itu adalah salah satu bukti bahwa Tuhan menyertai saudaraku. Makanya jangan pernah berhenti mengabarkan kabar baik. Kabar baiknya bukan cuman saudara dan saya diselamatkan, tapi ada kabar baik tadi, kabar damai sejahtera untuk orang melalui kehidupan saudara, melalui talenta yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara. Kemarin waktu lagi saya pulang dari Bali, saudaraku, ada satu pastor dari Filipina, Pastor Philip Lin, dia bilang begini, kan tadi kan Pak Petrus sampaikan mengenai gosip, ya kan? Gosip memiliki suatu konotasi yang negatif, saudaraku. Tapi kita bisa buat positif. Bagaimana? Pastor Philip Lin bilang begini, satu-satunya gosip yang mungkin saudara dan saya kita bisa lakukan, it's gossiping the gospel. Kita menyampaikan kabar baik tadi, saudaraku. Saudara, kalau misalnya kabar baik itu ada damai sejahtera di situ. Saudara sampaikan, kamu tahu nggak? Saya minggu kemarin, saya lagi mengalami sesuatu yang berat. Tapi ada satu pribadi yang menolong kehidupan saya. Saya minggu kemarin, saya mengalami sesuatu yang menabrak kehidupan saya begitu keras, tapi ada satu pribadi yang menguatkan saya, namanya Tuhan Yesus Kristus. Kamu mau gak? Saya ceritakan itu. Saya ceritakan kesaksian saya. Mungkin saudaraku hari ini saudara lagi mengalami sesuatu yang berat. Belum selesai tadi katanya. Tapi jangan pernah berhenti kabarkan kabar baik. Ada hal yang memang saudara harus sampaikan sebelum daripada kemenangan saudara tercapai, ataupun saudara bisa bersaksi di tengah proses yang saudara sedang alami hari-hari ini. Dan saya mengajak saudaraku semuanya bahwa kita sudah lagi dalam tengah perjalanan. Kita belum ada di Kanaan, kita masih lagi perjalanan terus. Kanaan sudah terlihat. Kita sedang berjalan menuju di dalam situ, saudaraku. Kita maju satu langkah demi satu langkah. Sekarang kita masuk ke level lantai dasar. Banyak persiapan, banyak perencanaan, dan juga banyak doa, banyak dana yang dibutuhkan. Saya percaya dia Yehova Jireh. Dia gak pernah meninggalkan kita, saudara. Dan saya bersyukur bahwa saya bersama dengan orang-orang yang memiliki satu visi yang sama. Yaitu visi untuk menjalankan kehendak Tuhan di kota ini. Untuk menjalankan kehendak Tuhan di kota Tenggarong ini. Dan saudaraku, saya undang saudara, kalau dalam minggu-minggu ke depan, tanggal 12 itu kita mau ngecor basement. Saya undang saudara datang dong ke Rock Hill. Saudara tumpang tangan di situ, saudara berdoa di situ. Minta cuaca yang cerah. Karena kita mau mengecor nanti kurang lebih 3/4 saudaraku daripada total luasan. Dan itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Kita minta hadirat Tuhan yang hadir di situ. Kita minta kelancaran di situ. Karena gini, untuk mengecor itu ya saudaraku, kalau saudara mau tahu itu membutuhkan banyak variabel, bukan cuma cuaca loh. Bukan cuma cuaca. Itu untuk ngecor segitu banyak, nanti mungkin kalau
Kalau Pak Petrus pasti sudah ngerti. Saya baru-baru saja ngerti, saudaraku. Saya baru-baru saja ngerti. Itu mobil mesti urutan. Mobil yang bawa molen itu mesti urutan, saudaraku. Satunya bannya kempes saja, berantakan semua. Satu supirnya lagi sakit perut aja bisa berantakan semua. Itu mobilnya mesti urutan. Lalu kemudian ada mesin pompa yang mompain ke sana. Mesin pompanya masalah juga masalah, saudara. Itu alat-alat yang mereka pakai untuk meratakan itu masalah juga. Bukan cuma cuaca. Banyak hal ya. Kita sama-sama berdoa, amin. Saudaraku, saudara, saya undang untuk datang ke Rock Hill, datang ke tempat situ, saudara berdoa di situ. Kita bersama-sama satukan hati. Tanggal 11 atau tanggal 12 nanti saya akan sampaikan di grup bahwa kita akan mulai untuk pengecoran basement. Dan juga nanti minggu depan saya undang saudara untuk hadir. Pak Pohan akan melayani kita di tempat ini. Bapak Pohan, Gembala Rock Samarinda akan melayani kita di tempat ini. Ya, saya undang saudara hadir, saudara ajak teman-teman saudara, keluarga saudara untuk sama-sama kita beribadah di tempat ini. Jadi saudaraku, tetap kabarkan kabar baik. Jangan pernah lelah, jangan pernah saudara putus asa dengan apapun yang hari-hari ini saudara alami. Kalau mungkin hari-hari ini saudaraku ada doa saudara belum terjawab, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Dialah yang akan memberikan kekuatan kepadamu untuk saudara melewati hal tersebut. Seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Petrus. Di mana ada seorang anak kecil yang bilang bahwa Tuhan berikan aku kekuatan untuk tidak menangis. Ketika kalau sampai aku kalah. Kadang-kadang kehidupan kita mesti kayak gitu, saudara. Dalam banyak hal, enggak semua hal kita menang. Sometimes you win, sometimes you learn. Not lose. Saya ulang sekali lagi. Sometimes you win. Kadang-kala kamu menang. Sometimes you learn. Saudara gak pernah kalah. Tapi ada pelajaran-pelajaran yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saudara. Melalui sesuatu yang mungkin jadi pergumulan saudara. Kasihku cukup bagimu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Kita semua sudah menerima roti. Mari kita angkat roti, saudara. Kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Biarlah ketika kita bersekutu dengan tubuh Kristus dan darah Kristus, ini jadi suatu peringatan buat kita, saudara. Bahwa pengorbanannya sempurna di atas kayu salib. Bahwa keselamatan itu hanya datang oleh karena iman kita. Tidak ada bagian kita sedikit pun yang membuat kita menjadi selamat. Dan oleh karena keselamatan itu, maka kita akan menghargainya. Dan kita hanya menghidupi kehidupan kita sehari demi sehari. Hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kiranya iman kita tidak goyah. Dan kiranya iman kita tidak dipengaruhi oleh situasi ataupun kondisi yang terjadi di depan kehidupan kita. Biarlah kiranya situasi dan kondisi kehidupan kita tidak mendikte apa yang Tuhan mampu lakukan untuk kehidupan saudara. Dan itu tidak akan menghilangkan rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara. Bahkan justru situasi ataupun kondisi yang hari-hari sedang membentuk kehidupan saudara, itu akan menjadi sebuah keindahan baru, warna Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ketika saudara terus dekat kepada Tuhan. Dan itulah yang akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Dalam menjalani segala sesuatunya. Saudaraku, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini, saudaraku, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam darah
ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah. Sekali lagi katakan dengan iman saudara, ada kuasa dalam domba Allah. Darah domba Allah ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah bersekutu dengan darah anak domba Allah yang memiliki kuasa. Hidup kami milikmu, Engkau adalah pemilik kehidupan kami. Biar Roh Kudus sendiri yang akan memimpin langkah kaki kami mulai hari ini ke depan di dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kami bukan milik kami lagi Tuhan Yesus. Engkau yang akan terlihat melalui kehidupan kami. Seluruh umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, kiranya mereka menjadi orang-orang yang memancarkan Kristus melalui kehidupan mereka. Orang-orang yang dewasa di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini saudaraku adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bersyukur saudaraku, bersyukur Kau pemilik kehidupan kami. Kami berserah padamu Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Bekerjalah Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Bekerjalah Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami. Pimpin kami Roh Kudus. Kau ditinggikan di tempat ini. Tiada yang lain selain nama Yesus.
sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimulah segala pujian, segala hormat Tuhan. Kemuliaan bagimu. Biarlah kiranya namamu ditinggikan di tempat ini Tuhan Yesus. Dan kau disenangkan melalui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai seluruh umat-umatmu di tempat ini Tuhan Yesus. Kiranya tidak satu pun yang terkecuali Tuhan Yesus. Roh Kudus pimpin kehidupan kami, langkah kaki kami. Keluar dari tempat ini, kami jadi orang-orang yang mau mengabarkan kabar baik di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kabar baik melalui kehidupan kami. Sebab Engkau sudah hidup di dalam kehidupan kami. Bukan kami lagi yang hidup Tuhan Yesus. Kami tidak mau jadi orang-orang yang seperti dunia ini lakukan. Jadi orang-orang yang mengecewakan orang lain melalui kehidupan kami Tuhan Yesus. Bukan menjadi orang-orang yang mengambil tapi memberi Tuhan Yesus. Sebab kami adalah orang-orang yang memberikan kabar baik bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kiranya dalam segala pergumulan, dalam segala proses, dalam segala kekhawatiran, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Dari berbagai hal yang kami boleh pikirkan, kami boleh simpulkan Tuhan Yesus, bahwa jalan-jalan pikiran kami jauh daripada jalan-jalan pikiran-Mu. Bahwa kehendak-Mu terjadi sempurna di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kalau hari ini ada orang-orang yang sedang khawatir Tuhan Yesus. Khawatir tentang apapun juga. Khawatir tentang segala sesuatu yang mungkin sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya firman Tuhan hari ini menerobos dalam kehidupan kami. Dan memberikan shalom, damai sejahtera. Sehingga pulang dari tempat ini, shalom itu, damai sejahtera itulah yang jadi kekuatan kami. Yang akan membuat kami melangkah dengan tidak ragu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Tuhan berikan jawaban bagi mereka yang sedang bergumul. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka yang sedang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka. Tuhan bagi orang-orang yang saat ini Tuhan Yesus sedang terikat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa untuk kelepasan di dalam kehidupan mereka. Dari apapun itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau sendiri yang melepaskan belenggu-belenggu itu Tuhan Yesus. Yang tidak bisa dilepaskan oleh diri mereka Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan untuk mereka overcome. Sebab mereka lebih daripada pemenang. Mungkin kami belum melihat hari ini Tuhan Yesus. Tapi aku percaya Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus sedang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang akan dilepaskan dari segala sesuatu yang mungkin mengikat dalam kehidupan dia hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Dan Tuhan, kalau sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Kau berkati, lindungi, jaga, sertai kami semua. Pertemukan kami kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan damai sejahtera. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kiranya Tuhan memberikan berkat yang terbaik yang datang daripada-Mu sendiri. Mari sama-sama kita angkat tangan saudaraku, tengadahkan wajah kita. Kita lebih daripada menciptakan saudara sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ada Kanaan untuk kehidupan saudara. Kita tidak diciptakan untuk padang gurun saudaraku. Tapi kita diciptakan untuk sebuah kehidupan yang berkelimpahan. Yes, memang iblis hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan semesta alam sudah datang di dalam kehidupan saudara. Untuk memberikan saudara semua hidup dan hidup yang berkelimpahan. Dan itulah yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Terimalah janji Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan saudara. Jangan pernah khawatir apa yang kamu makan, minum dan pakai. Sebab itulah yang dicari oleh orang-orang di dunia ini. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan. Dan kita akan merasakan, mengecap dan melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah kekurangan. Kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sebab Dia adalah Allah El Shaddai. Kiranya itu terjadi di dalam kehidupan saudara. Terimalah segala sesuatu yang terbaik daripada Allah Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kita yang hidup. Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima yang terbaik daripada Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.